Shalom, kita akan mendengarkan pelajaran sekolah Sabat pada saat ini dengan judul Penghakiman Penciptaan dan Akuntabilitas. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Saudara yang kasih, kalau sekarang ini banyak orang percaya bahwa manusia itu asalnya dari kera. Maka kalau nenek moyang kita berasal dari kera, maka tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa dan mau kemana? Tetapi seiringnya waktu terus berjalan, yaitu pada saat munculnya paham evolusi, maka Tuhan memunculkan satu pergerakan, yaitu gereja Masih Advent hari ke-7. Pergerakan yang dinubuatkan berdasarkan Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Di sana dinyatakan bahwa ada penghakiman, penciptaan dan akuntabilitas, bahwa kita lahir, kita hidup, kita pasti akan dihakimi, karena kita mengetahui bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Dan pada saat Tuhan mengetahui bahwa Dia menciptakan kita, maka kita bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita sampai pada saat ini. Oleh sebab itu, Tuhan Dia memberikan hukum, 10 hukum kepada kita. Nah, kenapa disebutkan 10 hukum? 10 itu berbicara secara keseluruhan. Contohnya 10 anak darah. Jadi itu berbicara keseluruhan orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Dan 5 diantaranya bijak dan 5 diantaranya adalah gadis yang bodoh. Saudara yang kasih, bagaimana penghakiman perintah-perintah Allah dan penyembahan ini digabungkan? Dalam penghakiman itu menyiratkan tanggung jawab moral dalam jam krisis sejarah bumi ini. Waktu penghakiman, Allah memanggil kita untuk membuat keputusan dalam terang kekekalan. Seruan tulus malaikat pertama untuk menyembah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air. Saudara-saudara yang kekasih, dasar dari semua penyembahan adalah kenyataan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Kita ini bukan berasal dari kera atau makhluk yang lain kemudian menjadi manusia seperti kita. Sementara ketaatan kepada hari Sabat, hari yang ke-7, menunjukkan keyakinan kita bahwa Yesus layak disembah sebagai pencipta kita. Kita ketahui bahwa Yesus Dia adalah pencipta, dan pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka Dia datang sebagai penebus seluruh umat manusia. Ini mengungkapkan penerimaan kita terhadap hukum 10 perintahnya sebagai prinsip-prinsip yang diilhamkan ilahi agar menjalani kehidupan sepenuhnya. Karena 10 hukum Allah adalah dasar pemerintahan Allah dan sebuah pernyataan dari karakternya. Jadi 10 hukum itu adalah standar atau karakter daripada tabiat Tuhan. Itu menjadi standar penghakiman. Saudara yang kasih, saudara tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, kecuali ada hukum. Dan itu adalah 10 hukum moral yang Tuhan ucapkan di Sinai dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai yang ke-17. Kesetiaan kita pada perintah Sabat adalah pengakuan pada komitmen kita untuk menjalani kehidupan yang taat.
Saudara yang kasih, Tuhan memberikan kepada manusia kebebasan untuk memilih. Tetapi pada saat kita memilih untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan mengasihi Tuhan. Apapun yang Tuhan mintakan kepada kita untuk lakukan, maka kita akan melakukannya. Bukan supaya kita mendapatkan keselamatan, tetapi karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.